Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kimia komputasi, Ibu Nenden Fauziah, yang telah memberikan ilmunya mengenai penggunaan Avogadro dan Orca. Perkenalkan, nama saya Desiva Arijah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai penentuan panjang ikatan, dan sudut dihedral senyawa urasil menggunakan Avogadro dan Orca. Pada penentuan panjang ikatan, serta sudut dihedral dari senyawa urasil, di sini kita akan menggunakan 6 aplikasi, yaitu Avogadro untuk melihat data panjang ikatan, dan sudut dihedral, kemudian Orca sebagai software untuk kimia teoritis atau komputasi, kemudian Google Chrome untuk membuka MolView, yang mana di MolView ini kita akan mendownload file senyawa urasil dan nantinya akan kita buka di Avogadro. Kemudian ada Excel untuk mendata atau memasukkan data-data panjang ikatan, dan sudut dihedral dari Avogadro dan Orca. Kemudian Notepad dan Command Prompt. Dua aplikasi ini sebagai penunjang dari penggunaan Orca. Sebelum kita memulai untuk menentukan panjang ikatan, dan sudut dihedral, kita ketahui dulu apa itu sih urasil. Nah, urasil ini merupakan senyawa yang mempunyai rumus molekul C4H4N2O2, di mana terdiri dari 4 unsur yaitu C, H, N, dan O, serta jumlah keseluruhan atomnya adalah 12. Nah, urasil ini merupakan satu dari 2 basa N-pirimida yang dijumpai di RNA dan hampir tidak terdapat di DNA. Nah, urasil ini dapat berikatan dengan adenin melalui 2 ikatan hidrogen. Sebelum kita menggunakan Avogadro dan Orca, kita harus memiliki file urasil.mol terlebih dahulu. Gimana sih kita mendapatkan file ini? Itu caranya kita buka Google Chrome, kemudian kita ketik MolView, nantinya akan muncul seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Kita klik yang paling atas, MolView, dan kita akan masuk ke MolView webnya. Nah, setelah itu kita akan ketikkan urasil. Nantinya akan muncul senyawa urasil dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi, seperti yang ada pada gambar yang di sebelah kanan. Setelah itu, kita klik Tools dan kita download MOL file. Kita download. Nah, filenya itu kita simpan di local disk D. Nah, setelah kita mendownload file urasil dari MolView tadi, sekarang kita buka Avogadro dan kita buka file yang telah kita download. Nah, membuka filenya itu dengan cara kita klik open, kemudian pilih file yang telah di-download, itu namanya tadi urasil.mol. Nah, nantinya ketika kita sudah buka, itu akan otomatis muncul senyawa urasil seperti pada gambar yang ada di PPT. Setelah kita mendownload MolView tadi, sekarang kita buka Avogadro-nya. Kita masukkan file yang telah di-download dari MolView tadi, yang urasil.mol. Sekarang kita tentukan panjang ikatan. Caranya, kita klik View, kemudian Property, setelah itu Bond Property. Nantinya akan muncul tabel bond property yang berisi data-data tiap ikatan dan nilai literatur untuk panjang ikatan dari senyawa urasil ini. Nah, pada tahap ini saya membuka 2 aplikasi sekaligus, yaitu Avogadro dan Excel, untuk memudahkan saya memindahkan data dari Avogadro ke Excel. Nah, caranya itu yang pertama itu ikatan. Misal di ikatan pertama itu start atom, strip, and atom. Kemudian kita masukkan nilai literaturnya, itu ada di tabel length, itu untuk nilai literatur. Sekarang kita akan menentukan sudut ikatan untuk senyawa urasil. Caranya itu masih sama, kita klik view, kemudian property. Nah, sekarang yang kita pilih adalah angle property. Setelah itu akan muncul tabel kembali. Nah, di tabel ini data-datanya kita masukkan kembali ke Excel. Nah, sekarang ikatannya itu ada 3. Untuk ikatannya itu ada start atom, strip vertex, strip and atom. Yang terakhir, kita akan menentukan sudut dihedral dari senyawa urasil. Caranya masih sama, kita klik view, kemudian property. Yang kali ini kita pilih adalah torsion property.
Nantinya akan muncul tabel torsion property. Data-datanya kita kembali pindahkan ke dalam Excel. Kali ini ikatannya menjadi ada 4. Kita atom 1, strip atom 2, strip atom 3, strip atom 4, kemudian nilai literaturnya. Setelah kita mendapatkan data literatur untuk panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa urasil ini, sekarang kita mulai komputasinya dengan menggunakan ORCA. Nah, dimulai dari tahap ini, kita akan menggunakan ORCA, Notepad, Command Prompt, Avogadro, dan Excel. Untuk memulai komputasi ini, sekarang kita buka kembali Avogadro-nya, kita pilih extension, kemudian pilih ORCA, selanjutnya kita pilih generate ORCA input. Nah, nantinya akan muncul data seperti yang ada pada gambar di PPT yang sebelah kanan. Nah, semua datanya ini kita copy. Tahap selanjutnya adalah kita buka Notepad, kemudian kita paste semua data yang telah kita copy dari Avogadro tadi. Nah, di sini saya sudah memblok salah satu baris. Baris ini kita hapus, kemudian kita ganti dengan B3LYP spasi 6 strip 31G spasi D spasi OPT spasi PREK. B3LYP ini salah satu teori dari DFT, 31G ini basis sub, OPT perintah otomatis kilometris, dan FREK ini merupakan perintah perhitungan kalkulasi. Nah, setelah kita ubah ini, kemudian kita simpan filenya dalam bentuk all file, kemudian kita beri nama urasil.inp. Jangan lupa menyertakan nama .inp untuk namanya. Nah, setelah itu kita save satu folder dengan folder urasil.mol dari Moview yang telah kita download sebelumnya. Setelah itu, kita buka command prompt, kemudian kita ketik D.2. Kenapa D.2? Karena kita menyimpan data-datanya itu di local disk D. Kemudian kita enter. Setelah itu kita ketik dir, kemudian enter lagi. Lanjut ke tahap ketiga ini. Setelah di enter ini, kita nantinya akan muncul data-data seperti pada gambar yang paling kanan di PPT. Nah, setelah ada muncul data-datanya, kita klik lagi, kita tulis lagi C hadir spasi urasil. Ketika yang tahap 3 tadi kita enter, itu akan muncul D.2 garis miring urasil. Nah, ini menandakan bahwa kita sudah berada di file urasil. Kemudian kita tulis ORCA spasi urasil.inp spasi urasil out, kemudian kita enter lagi. Nah, dari sana ORCA akan mulai running. Kita bisa membuka folder urasil yang ada di local disk D. Kemudian kita lihat itu akan mulai bermunculan file-file dengan nama belakangnya itu ada .stmp. Nah, itu nantinya file-file itu akan bertambah, dan jika telah selesai itu filenya akan berkurang sendiri. Kita tunggu sampai filenya itu tidak ada yang bernama .stmp, atau bisa kita lihat di tahap kelima, itu di command prompt-nya sudah ada D.2 garis miring urasil. Nah, ini sudah menandakan bahwa ORCA telah selesai running. Hasil ORCA ini kita bisa lihat di local disk D, folder urasil. Nah, nantinya akan muncul data-data hasil ORCA seperti yang ada pada PPT. Selanjutnya, kita akan menentukan data panjang ikatan, dan sudut dihedral hasil komputasi menggunakan ORCA ini. Nah, caranya kita buka Avogadro yang baru, kemudian klik open, kita pilih data hasil ORCA ini. Yang kita pilih adalah file dengan nama urasil.xyz. Nantinya akan muncul otomatis bentuk senyawa dari urasil seperti yang ada pada PPT. Sekarang kita akan menentukan nilai komputasi untuk panjang ikatan dari senyawa urasil. Di sini saya membuka dua aplikasi sekaligus, yaitu Avogadro dan Excel. Caranya masih sama seperti tadi, kita klik view, kemudian properti, setelah itu bound property. Nantinya akan muncul lagi tabel bound property. Nah,
Untuk datanya ini yang paling kanan kita pindahkan ke Excel itu untuk nilai komputasi. Ingat, di sini ikatannya tidak berurutan seperti tadi. Jadi kita harus perhatikan agar kita tidak salah memasukkan nilai komputasi setiap ikatannya. Selanjutnya untuk sudut ikatan masih sama seperti tadi, kita klik view, kemudian properti, setelah itu kita pilih angle property. Nantinya akan muncul lagi tabelnya. Nah, di tabel data-datanya itu kita pindahkan lagi ke Excel. Ingat, datanya di sini itu tidak berurutan, jadi harus diperhatikan setiap ikatannya dan jangan sampai salah memasukkan datanya. Selanjutnya adalah sudut dihedral. Caranya masih sama, kita klik view, kemudian properti, setelah itu kita pilih torsion property. Akan muncul kembali tabel torsion property. Nah, datanya kita pindahkan kembali ke dalam Excel. Di sini datanya juga masih sama, tidak berurutan. Kita perhatikan lagi setiap ikatannya agar kita tidak salah memasukkan data. Setelah kita dapat nilai literatur dan komputasi untuk panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa urasil, kita dapat lihat bahwa nilai literatur dan komputasinya itu terdapat perbedaan. Maka dari itu di sini kita akan menentukan persen errornya. Selain persen error, kita juga akan menentukan persen deviasi. Untuk persen error, kita menggunakan rumus di Excel-nya itu adalah literatur kurangi komputasi dibagi literatur dikali 100. Ini untuk persen error, dan untuk persen deviasi itu sama dengan STDEV literatur titik 2 komputasi. Rumus persen error dan persen deviasi tadi kita gunakan di Excel yang telah kita siapkan sebelumnya. Untuk panjang ikatan, nantinya akan terdapat ikatan, literatur, komputasi, persen error, dan persen deviasi. Kemudian untuk sudut ikatan juga sama, akan muncul literatur, komputasi, persen error, dan persen deviasi. Dan yang terakhir sudut dihedral juga sama, ada ikatan, literatur, komputasi, persen error, dan persen deviasi. Sekarang kita sudah mendapatkan data panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral untuk senyawa urasil menggunakan Avogadro dan Orca. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Saya ingin memohon maaf apabila penyampaian saya masih kurang dan banyak sekali kekurangannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga karena sudah mendengarkan sampai akhir. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.